Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qala fi muhkami kitabih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin salawatullah wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun usini wa iyyakum bi taqwallah faqad faza man amana wa khaba man 'asa wa tagha. Jamaah salat Jumat hafizakumullah. Dalam khutbah yang singkat ini saya ingin mengajak kepada kita semuanya, mengingatkan kepada kejadian di akhir-akhir periode, akhir-akhir minggu ini, di mana negeri kita diguncangkan kepada suasana di balik pandemi Covid, tapi ada orang yang memanfaatkan kesedihan masyarakat dan negara di dalam mengatasi pandemi Covid ini. Sebut saja ada orang munafik, orang yang tidak suka, orang yang senangnya ingin membuat suasana gaduh, atau ada orang-orang, ada kelompok munafik yang ingin selalu menciptakan suasana yang tidak harmonis. Orang-orang itu menghendaki ada benturan antara pemerintah dengan ulama dan habaib, dan sekaligus diadu dengan rakyat. Ketika pemerintah sudah tidak bisa melindungi rakyatnya, ulama diadu dengan ulama, habaib diadu dengan habaib, atau ulama dengan habaib diadu sehingga sudah tidak ada yang bisa menasihati lagi. Kemudian dilibatkan rakyat atau umat yang tidak tahu menahu atas permasalahan sehingga menjadi rancu, dan inilah potensi untuk memecah belah kerukunan. Minggu yang lalu negeri ini sudah sampai situ. Siapa yang bahagia dan bangga dan mendapatkan kemenangan adalah orang munafik tersebut. Maka kita ingat, kembalilah ketika negara dalam keadaan gawat atau negara dalam keadaan sedih, diadu domba oleh orang-orang munafik, orang-orang yang mencampur tangani dan tidak bertanggung jawab, yaitu kelompok cyber yang ingin merusak suasana negara, dan muaranya adalah untuk bisnis agar supaya medsos bisa ramai dan mereka meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Dan ini adalah dosa kita semuanya apabila kita selalu melempar isu, kita selalu menge-share berita-berita yang belum tentu benar, atau bahkan itu potensi untuk mengadu domba. Maka kita kembalilah kepada apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Hendaknya kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Rasulullah meninggalkan dua hal, Quran dan hadis. Apabila kita berselisih, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan hadis. Tentu kembali pada Al-Quran hadis sulit. Kepada siapa kembali? Maka kembalilah kepada orang-orang yang faham atas Al-Quran dan hadis. Siapa mereka? Adalah ulama. Namun kali ini ulama dikerdilkan, ulama dimandulkan, ulama dipersekusi, ulama dikriminalisasi, dan itulah sudah sampai pada titik ini.
Maka rakyat atau umat Islam jangan sampai terpancing itu, sehingga kita semuanya akan menjadi orang yang merugi dan menguntungkan orang-orang yang hanya bisnis elektronik, bisnis internet, dan bisnis kuota. Sementara kita termakan dengan isu itu semuanya, bahkan kita terpancing kepada kemarahan dan sampai mengorat-arit kerukunan kita, baik kerukunan antar agama maupun antar umat beragama. Hendaknya kita kembali kepada Al-Quran. Idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ketika datang kepada kita orang-orang fasik, orang munafik yang selalu membuat berita yang tidak benar, maka jangan langsung di-share. Hendaknya tabayyun, fatabayyanu, konfirmasi. Atau kalau tidak bisa mengkonfirmasi, maka kita jangan gatal jari-jari kita, tetapkanlah berita yang tidak benar itu hanya di HP kita, sehingga kita tidak menambah permasalahan yang lebih runyam lagi di dalam gaduhnya negeri kita. Kemudian yang paling penting lagi adalah ketika sesuatu itu masuk kepada ranah hukum, masuk sesuatu itu pada ranah politik, maka hendaknya rakyat atau kita selalu mengerem, menjaga diri, jangan sampai membuat tambahan permasalahan kepada negara yang sedang terbebani untuk menanggung pandemi COVID-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau sekalian di jalan Allah, ditampar habl atau di ikatan agama Allah. Jangan sampai engkau bercerai-berai hanya dengan berita-berita yang tidak benar itu. Wa'tasimu ay tamassaku bihablillahi bidinillahi jami'a. Berpegang teguhlah engkau kepada agama Allah. Kalau kita sudah berpegang teguh kepada agama Allah, pasti keimanan kita akan kuat dan kita tidak terombang-ambingkan dengan suasana yang ada di negeri kita ini. Wala tafarraqu ay ba'dal Islam. Jangan engkau berpecah belah setelah memeluk agama Islam, karena antar pemeluk agama Islam sesungguhnya yasuddu ba'duhum ba'dan. Mereka itu adalah terikat bagaikan ikatan kusen-kusen rumah atau tiang-tiang rumah atau komponen rumah, sehingga tidak mungkin tiang itu bisa berdiri dan tidak mungkin ada balok bisa berdiri tanpa ada ikatan-ikatan dengan komponen yang lain. Ini Rasulullah memberikan satu contoh yang sangat baik antar umat Islam, jangan sampai bercerai-berai dengan keadaan apapun, karena apabila kita disakiti dalam salah satu tubuh kita, maka kita hendaknya merasa sakit juga. Dengan demikian kita harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah agar supaya kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Mengapa di dalam ayat tersebut wala tafarraqu ba'dal Islam ditafsirkan dalam tafsir Al-Jalalain, juga ditafsirkan dalam Al-Maraghi ay ba'dal Islam, li'anna qablal Islam, karena sebelum Islam kita itu zaman jahiliyah kita bercerai-berai sebagaimana kabilah Aus dan Khazraj. Mereka bertikai antar kabilah sebagaimana hari ini bertikai antara kelompok, sementara itu semuanya adalah beragama Islam. Maka dilarang ayat Al-Quran wala tafarraqu ba'dal Islam. Janganlah engkau bertikai setelah memeluk dalam satu ikatan, yaitu agama Islam. Wadhkuru ni'matallahi ay in'amahu alaikum. Ingatlah engkau nikmat yang telah diberikan Allah amatlah besar. Ya ma'syarul Aus wal Khazraj, in kuntum qablal islami a'daan fa'allafa baina qulubikum. Kamu dulu sebelum Islam antara kabilah Khazraj dan Aus saling bertikai antara kabilah, kemudian diikat dengan konstitusi ajaran Islam, kemudian mereka hatinya saling terpaut, saling rukun. Kerukunan itu karena terikat dalam satu agama. Sementara yang dulunya adalah orang bercerai-berai, itu karena apa? Karena belum mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang besar.
kita bisa memeluk agama Islam, ini adalah nikmat yang besar. Makanya diingatkan, id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum ay an'ama Allahu 'alaikum ya ma'syaral Khazraj wal Aus. Itu nikmat yang sangat besar. Kamu bisa memeluk agama Islam dan bisa rukun antara kabilah. Hari ini kita dicoba oleh Allah di negeri kita. Kita dicoba untuk saling bercerai-berai antar komponen, antar organisasi, padahal semuanya itu adalah orang-orang yang memeluk agama Islam. Hanya berbeda panutan seorang imam, hanya berbeda panutan seorang ulama, hanya berbeda pemahaman di dalam beragama, tetapi justru mereka itu adalah ada ananiyah atau individual kelompok, sehingga lupa payung besarnya adalah kita disatukan dalam beragama Islam. Kalau kita kembali kepada Al-Quran dan hadis, tuntunan Rasulullah Muhammad SAW, dan kita harus kembali kepada nilai persatuan, karena kekuatan kita hanya di nilai persatuan. Dengan demikian, orang-orang munafik itu tidak tega dan tidak senang melihat kita itu bersatu dan kita akan kuat dengan persatuan Islam ini. Maka harus dibikin uji coba agar supaya kita bertikai dan bercerai-berai. Semoga kita menjadi orang-orang yang ingat kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang selalu menekankan kepada persatuan umat, dan nilai-nilai persatuan itu akan menjadi kekuatan kita, dan kita akan menjadi orang yang berhasil dunia dan akhirat, karena kita tidak termakan oleh orang-orang munafik yang selalu mengupayakan kita menjadi orang lemah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin salawatullah wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Fa ya ayyuhal muttaqun usini wa iyyakum bi taqwallah. Jamaah Jum'ah hafizakumullah, di akhir khutbah ini saya ingin berpesan, selagi kita masih menjadi orang-orang yang memiliki nasionalisme tinggi, patriotisme tinggi, maka sesungguhnya kita akan berpihak di negara, kita akan berpihak di rakyat, dan kita akan berpihak pada keadilan dan kedamaian, bukan mengikuti kepada alurnya orang-orang yang benci kepada negara, alurnya orang-orang yang tidak suka dengan persatuan, dan mengikuti arah pikiran agar supaya kerusakan segera timbul di negeri kita. Dengan demikian kita diharapkan menjadi orang-orang yang sabar, arif dan bijaksana terhadap keadaan ini, sehingga persatuan akan tetap menjadi prioritas utama bagi kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma adfa' annal ghala wal waba wal fakhsha wal munkar was suyula was tsunami wal covid
ma dhahara minha wa ma batan fi baladina Indonesia khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal adzim yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.